Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anton Setiawan, mahasiswa Universitas Siliwangi dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro dengan nomor pokok mahasiswa 207002040. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi modul kedua dan mensimulasikannya menggunakan CX Programmer. Nah, dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum PLC. Nah, di sini kita buka modul kedua. Tujuan umumnya yaitu mengetahui perintah-perintah PLC lanjutan, kemudian menjalankan perintah PLC lanjutan, dan membuat program dengan menggunakan perintah lanjutan. Tujuan khususnya yaitu perintah timer, counter, dan interlock. Ya, seperti ini. Kemudian teori dasarnya di sini ada timer, kemudian ada counter, ada interlock, kemudian ada jam dan jam end, set dan reset, diff up, diff down. Nah, untuk teorinya mungkin segitu di modul kedua. Nah, biar nggak kepanjangan waktunya, lanjut ke percobaan simulasi. Nah, di sini yang pertama yaitu percobaan instruksi, percobaan timer. Di sini percobaan dasar untuk timer, buatlah rangkaian di bawah ini dengan tabel I/O terlampir. Nah, untuk si laddernya saya udah buat sesuai instruksi, yang dimana untuk skala mulai 00 IP-nya, kemudian untuk relay 200.00, kemudian timernya timer 0 bekerja dengan 5 detik ya. Ini dengan set value 50. Kemudian si outputnya 100 ya untuk output lampu. Nah, baik, kita akan simulasikan dan akan menjelaskannya. Nah, baik, kita akan simulasikan aja biar gak kepanjangan juga video. Sumber dinyalakan dan sistem akan dalam keadaan standby. Nah, sistem dalam keadaan standby. Kemudian ketika saklar mulai dinyalakan, kasih inputan 1, maka timer akan berjalan. Ketika saklar mulai ditekan, maka relay 1 menyala, kemudian timer berjalan selama 5 detik sesuai instruksi dari timernya. Nah, ketika timer habis seperti yang setelah kita simulasikan ini, maka output akan menyala. Nah, lanjut ke timer lanjutan. Kita hentikan dulu biar gak berat juga. Ini timer lanjutan. Nah, baik, lanjut ke timer lanjutan. Barusan juga agak patah-patah ya, karena encodingnya berat, jadi ya kita optimalkan saja. Nah, di sini percobaan lanjutan untuk timer dapat dilihat pada rangkaian ini dengan menggunakan 2 buah output. Nah, tabel I/O nya seperti ini ya. Saya sudah membuat
rangkaiannya sama persis. Nah, lanjut kita akan mensimulasikannya. Nah, baik. Ketika dinyalakan, sistem dalam keadaan standby ya, menyala. Nah, ketika saklar mulai, kita kasih instruksi yang 1, maka relay 1 nyala, output yang pertama pun akan menyala, dan timer akan berjalan selama 5 detik. Nah, setelah timer habis, maka output kedua akan menyala dan output yang pertama akan mati. Baik, lanjut ke counter. Nah, di sini laddernya saya udah buat juga rangkaiannya sama sesuai instruksi. Di sini ada tombol startnya menggunakan NO dengan IP 00, kemudian relaynya ke 200.00. Bisa dilihat seperti gambar di samping kanan ya di PDF. Di dokumen udah sama persis. Baik, kita lanjutin aja ke simulasinya. Nah, baik, di sini kita kasih instruksi yang 1, maka output 1 nyala. Nah, dalam keadaan counter ini, jadi si counter akan menghitung masukkan ke counter tersebut. Jadi untuk mengaktifkan output kedua ini, counter yang kita set di sini yaitu 3 sesuai dengan instruksi harus sampai 0 sampai habis. Jadi kita harus mematikan dan menyalakan berulang kali sebanyak 3 kali. Maka output kedua akan menyala. Nah, seperti sini ketika tombol start ditekan, relay 1 dan output 1 menyala, kemudian counter akan berkurang 1. Dimatikan dan dinyalakan kembali sampai counter mencapai 0, maka output 2 akan menyala. Nah, inputan ini untuk mereset agar counternya kembali menjadi 3. Baik, lanjut ke percobaan interlock. Nah, di sini mulai agak panjang ya untuk rangkaiannya. Nah, di sini juga mulai agak panjang rangkaiannya. Di sini ada button A ya dengan IP 00. Di sini nggak dikasih komen ya, jadi agak bingung juga, tapi kita samakan aja untuk alamat IP-nya sesuai instruksi. Nah, sini ketika sumber dinyalakan, maka sistem akan dalam keadaan standby. Nah, ketika PB1 dikasih instruksi 1 masukkan, maka relay 1 dan interlock awal menyala. Nah, kemudian ketika PB2 dinyalakan, kemudian dimatikan kembali, maka relay 2 dan interlock akan menyala, jadi akan terkunci. Nah, dalam keadaan kedua interlock menyala,
Nah, kemudian kita coba push button 3 dan push button 4 dinyalakan. Kita kasih instruksian 1. Apabila interlock dimatikan, sumber tetap masuk. Nah, kita coba interlock dimatikan. Sumber tetap masuk, tetapi semua output akan mati ya, sesuai dengan simulasi ini. Lanjut kita ke jam dan jam N. Baik, jam untuk rangkaian jam dan jam N ini juga sama ya, nggak dikasih komen, jadi lumayan agak bingung juga untuk membuat rangkaiannya. Namun kita samakan saja seperti sesuai instruksi. Nah, di sini kita lanjut aja ke simulasinya. Seperti biasa, ketika dinyalakan sistem akan standby. Kemudian kita kasih instruksi push button 1, maka relay akan menyala. Kita matikan lagi, tetap menyala karena udah ada relay di sini, jadi tetap terhubung. Dan masuk ke jam dan tetap menyala karena ada jumper ya. Nah, kemudian ketika push button kedua dinyalakan dan dimatikan kembali, relay 2 menyala yang membuat lampu 1 menyala dan 3 menyala. Nah, kemudian ketika push button ketiga dinyalakan, maka lampu 2 akan menyala. Nah, ketika tombol reset ditekan, maka arus jumper yang tersambung di kedua relay akan mati. Oke, kita coba reset. Relay keduanya akan mati dan outputnya pun akan mati, lampu 1 dan lampu 3. Ketika push button 3 dimatikan, arus sudah terputus tetapi lampu masih menyala karena jam mengunci posisi terakhir dari lampu 2. Oh, sebentar, kita ulang. Dan akan mati ketika PB setengah dinyalakan. Nah, di sini kita akan membuat mensimulasikan tepatnya perbedaan instruksi interlock dengan instruksi jam. Nah, seperti biasa kita nyalakan dan sistem akan mode standby menyala.
Nah, untuk di interlock udah ada arus sama jam N nya udah ada arus. Nah, ketika PB1 2 3 1 2 4 dan 5 ditekan, PB1 kasih instruksian, 2 kasih instruksian, 2 4 kasih instruksian, dan 5 kita kasih instruksian. Untuk yang interlock harus tetap masuk ke lampu tapi tidak menyalakan lampu. Nah, di sini interlock tidak menyalakan lampu ya, dikarenakan si push button 3-nya mati. Kemudian sedangkan untuk jam ketika harus masuk lampu akan hidup. Nah, ketika tadi push button 5 diaktifkan, maka lampu akan hidup. Nah, ketika push button ditekan, maka lampu akan hidup karena disinilah interlock bekerja sebagai pengunci lampu untuk hidup atau mati. Jadi di sini untuk menyalakan lampu 1 dan 2, ketika si push buttonnya dimatikan, lampu 1 dan 2 akan mati. Ketika dinyalakan, maka lampu 1 dan 2 akan menyala. Ini sistemnya kayak sistem seri ya, untuk di lampu. Dan untuk jam sendiri ini menyalakan hanya untuk menyalakan lampu 4 saja. Seperti gitu. Jadi instruksinya langsung menyala. Lanjut ke set and reset. Video udah mau 20 menit ya, kita percepat. Nah, seterusnya cuman seperti ini rangkaiannya, seperti instruksi saya udah buat. Kita nyalakan dan seperti biasa ketika dinyalakan sistem akan dalam mode standby. Nah, kemudian ketika PB1 ditekan, maka set akan menyalakan, lampu akan menyala tapi tidak akan mengalirkan arus. Tetapi 200 untuk alamat 200 ini tidak bisa diaktifkan meskipun sudah dikasih instruksian 1 karena udah di set ya. Nah, kemudian kita setnya matikan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita kasih instruksi 1, maka akan lampu akan menyala dengan arus mengalir, dimana untuk si PB1 dan ini itu dimatikan. Nah, seperti di sini ketika arus masih mengalir di 200, ini masih mengalir di alamat IP 200 ya untuk menyalakan lampu. Kita coba kasih instruksi di push button 1. Nah, perubahannya di sini dari alamat IP-nya 200 ini enggak mengalirkan arus lagi dan tetapi lampu tetap menyala. Lanjut kita ke percobaan terakhir yaitu div up dan div down. Nah, di sini udah membuat rangkaiannya ya seperti instruksi di sini di modul. Kita lanjut aja ke simulasinya dikarenakan waktu juga udah panjang. Nah, kita nyalakan maka sistem akan standby.
Nah, ketika si push button 1 ini dikasih instruksian, maka relay akan menyalakan div down, mengirim sinyal ke div down ya. Nah, kemudian kita matikan lagi, maka di sini akan ada instruksian menyalakan lampu, dimana sinyal tadi yang sudah diterima div down. Jadi instruksinya setelah ketika arus 1 lampu tidak akan menyala. Nah, kemudian ketika si push buttonnya dikembalikan lagi, maka lampu akan menyala. Jadi instruksinya dari 1 ke 0 untuk div down. Kemudian untuk push button 2 kita coba kasih instruksian 1, maka lampu akan langsung menyala. Dikarenakan dari instruksian div down itu perubahannya dari 0 ke 1. Jadi ketika ada instruksian masuk 1, maka akan lampu menyala. Dan itu akan terus menerus menyala kan sebelum jika ada nggak ada instruksian untuk reset. Nah, tombol reset untuk mengulangi sistem. Baik, mungkin sekian penjelasan dan simulasi untuk modul kedua. Mohon maaf bila mana videonya agak patah-patah juga dikarenakan berat untuk menjalankan simulasinya. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak ya. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.